Negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Manfaat negosiasi. Manfaat negosiasi yang pertama yaitu terciptanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing. Yang kedua, bisa timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi. Yang ketiga, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Yang keempat, terbentuknya interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi, yang kemudian bisa berdampak luas ke lebih banyak orang. Tujuan negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan bersama yang memiliki persepsi, pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang ada, serta mencapai kondisi saling menguntungkan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Syarat negosiasi. 1. Proses negosiasi harus dilakukan antara dua orang atau lebih. 2. Kedudukan belah pihak harus saling menyetujui. 3. Jika tidak menemukan kesepakatan dari kegiatan ini, kedua pihak harus berbesar hati untuk mencari kesepakatan. 4. Kedua belah pihak mempunyai kesamaan tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap negosiasi, persiapan, dan perencanaan. Pada tahap ini diperlukan proses pengumpulan data untuk mendukung posisi negosiator. Menentukan aturan. Tahap ini harus menentukan aturan untuk melakukan proses negosiasi. Penjelasan. Tahap ini tiap pihak harus bisa mengutarakan apa yang diinginkan dan bisa memberi pemaparan yang jelas. Tawar-menawar. Tahap ini bertujuan untuk mencari solusi dan saling fokus pada masalah sampai mencapai titik temu. Penutupan dan implementasi. Proses ini merupakan tahap terakhir. Segala sesuatu diputuskan bersama dan ada hal yang diperhatikan, yaitu dokumen yang sudah disepakati. 1. Negosiasi formal. Negosiasi formal adalah negosiasi yang hanya dapat diselesaikan dengan cara yang formal atau ada hitam di atas putih. Pada negosiasi jenis ini, untuk mendapatkan kesepakatan yang adil, maka kedua belah pihak harus menyelesaikan melalui jalur hukum yang sah. Biasanya negosiasi formal dilakukan oleh perusahaan besar yang tidak ingin mengalami kerugian saat bernegosiasi. 2. Negosiasi informal. Berbandingan terbalik dengan negosiasi formal yang harus diselesaikan dengan jalur hukum, negosiasi informal dapat diselesaikan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi negosiasi informal adalah negosiasi yang dilakukan tanpa mengenal waktu, tempat, dan orang dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan. 3. Negosiasi dengan pihak menengah. Negosiasi dengan pihak menengah dapat dikatakan sebagai negosiasi yang dilakukan oleh negosiator yang berjumlah 2 orang atau lebih, sehingga untuk mendapatkan kesepakatan yang adil dan sesuai dibutuhkan seorang pihak ketiga atau mediator. Seorang mediator harus bersifat netral atau tidak memihak salah satu negosiator. Mediator bertugas untuk membuat keputusan akhir yang adil dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih. Misalnya, negosiasi yang diselesaikan melalui jalur hukum. 4. Negosiasi tanpa pihak menengah. Negosiasi tanpa pihak menengah adalah negosiasi yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih untuk mendapatkan kesepakatan, tetapi tanpa bantuan pihak ketiga. Dengan kata lain, kesepakatan yang diperoleh dari negosiasi dibentuk oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Negosiasi jenis ini bisa kamu dilihat ketika perwakilan lembaga atau perusahaan dengan sponsor untuk mendapatkan kesepakatan yang pas. Unsur pembangun teks negosiasi. 1. Partisipan. Biasanya pihak yang menyampaikan pengajuan dengan pihak penawar. 2. Adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. 3.
adanya pengajuan dan penawaran. 4. Adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Struktur teks negosiasi. 1. Orientasi, pengenalan topik atau masalah pada pihak yang bersengketa. 2. Pengajuan, pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya. 3. Penawaran, pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas permasalahan masing-masing. 4. Kesepakatan, keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar-menawar. Kaidah kebahasaan teks negosiasi yang pertama yaitu bahasa persuasif. Bahasa persuasif adalah bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Contohnya seperti, saya tidak jadi belanja kalau begitu, harga barang itu tidak bisa dikurangi. Makna tersirat kalimat itu adalah pembeli meminta penjual untuk menurunkan harga. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks negosiasi yang kedua yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang disampaikan dengan berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Misalnya, di tempat lain harganya bisa lebih mahal, Pak. Ini sudah paling murah, jadi Bapak tidak akan rugi beli di sini. Yang keempat, yaitu penggunaan konjungsi. Ciri kebahasaan teks negosiasi ini artinya menggunakan kata penghubung di dalam teks negosiasi tersebut. Contohnya seperti kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan lainnya. Misalnya pada kalimat ini, walaupun barang ini buatan lokal, tapi desain dan bahannya cukup oke loh Pak. Kaidah kebahasaan teks negosiasi yang keempat yaitu penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang padat, singkat, jelas, dan lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat, artinya mudah dipahami oleh pendengar ataupun pembaca. Contohnya seperti, harga beras disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Menggunakan pромина persona, yaitu kata ganti untuk menggantikan frasa atau nomina. Contohnya saya, kami, ataupun Anda. Contoh kalimatnya adalah saya akan pergi esok hari. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat langsung, suatu kalimat yang menirukan ucapan orang lain. Ciri kalimat langsung adalah menggunakan tanda petik. Yang terakhir yaitu menggunakan kalimat kontras, yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat suatu perbandingan. Contohnya penggunaan kata keterangan terlalu, kurang, atau lebih. Contoh kalimat kontras adalah buah yang dijual di toko A lebih manis daripada buah yang dijual di toko B.